Ya, 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 happy ye, ye, ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, 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 happy ye, ye, ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di ibadah impak kita pada Minggu pagi ini tanggal 13 Juni tahun 2021. Nah, sebelum kita mulai ibadah impak kita perkenalan dulu yuk, Kak Ita. Ya, Di sini ada Kak James ya, aku dengan Kak Ita. dan pemusik kita ada siapa Kak? Kak Ina Ina. Muru. Betul sekali Kak Ita. Nah, sebelum kita mulai ibadah impak kita, ada beberapa hal yang harus kita siapin Kak Ita. Yaitu yang pertama ada Ya, adik-adik siapkan Alkitabnya. Ya, semua sudah ada Alkitabnya kan? iya, lalu jangan lupa juga hidung cerianya adik-adik. Ayo dicari dulu. Terus ada juga celengan persembahannya adik-adik. Dan jangan lupa isi persembahannya ya dalam celengannya. Oke. Ya, adik-adik jangan lupa juga siapkan hati adik-adik masing-masing. Hati kakak-kakak juga. Yang bagaimana? Yang rendah hati, yang sungguh-sungguh, supaya ibadah kita menyukakan hati Tuhan. Gitu adik-adik. Betul Kak Ita. Nah, ayo adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita akan mulai saat teduh kita yuk adik-adik. Jangan lupa kita tutup mata kita lipat tangan kita dan kita tunduk kepala kita. Saat teduh dimulai. Saat teduhnya selesai. Nah adik-adik, ayo sekarang kita bangkit berdiri yuk. Kita siap untuk puji-pujian. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. yes. Nah, sebelum memuji Tuhan, kakak Ita mau tanya, siapa yang paling sayang sama adik-adik? Ayo. Wah, Kak Ita nggak dengar jawabannya. Kak Ita minta diwakili Kak James aja. Iya. Kak James, siapa yang paling sayang sama Kak James? Tuhan Yesus Kak Ita. Ya, betul. Setuju adik-adik ya? Setuju. Kalau Tuhan Yesus sayang adik-adik, artinya adik-adik diangkat jadi anak Tuhan Yesus. Dan adik-adik akan memperoleh keselamatan, yaitu kehidupan kekal di sorga dari Tuhan Yesus. Karena itu mari adik-adik kita menyanyi dengan sukacita. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Ayo Kak Ina. Silakan duduk kembali ya. Sementara kakak-kakak akan menyapa adik-adik ya. Dari anak TK Kak Ita. Ya, ada Rowena, Caitlin, Alexa, Nathan. Ada Requel, ada Kalista, ada Sadewa, ada Denjaka. Ada juga Abigail, Elisa, Hannah, Yoel,
Yemima, dan Gideon. Halo, Halo. adik-adik. Ada Joshua, ada Dasha, ada Saira, ada Rara, ada Andrea, ada Iona, ada Atira, ada Daniel, ada Kana, ada Clementine, ada Rachel, ada Aristo, ada Rudiono. Dan ada Luther. Halo. Adik-adik. Ada Yoel, ada Kira, Ada Mignea, Briana, Leo Mongga, Justin Ginting, Yonatan Ginting, Jessica, Chloe, Andrea Lase, dan Risa Lase. Wah, ini adik-adik Kak Ita nih di sektor. luar biasa. Ayo Kak James. Ada Meti Kuntak, ada Gevi. Halo, adik-adik. Ada Aubrey, ada Timothy, ada Solomo, ada Derby, ada Shina. Dan ada Semita. Lalu ada Gauri, Kila, Aska, Davina, Jonathan, dan Carly Gideon. Halo Halo adik-adik. adik-adik. Ada Tessa, Gaby, Monica, Rafa. Ada Marvel, Valerie, Shalom, Fredelin, Renan, Regar, Carol, Gloria, Sarah, Scarlett, dan Miguel. Halo adik-adik. Ada juga Ova, Sharon, Darren, Hosea, Christoph, Gabriel, Mikael. Ada Kayla, ada Genesis, ada Karina, ada Kimberly. Ada Axel, Yemima, Raja, ada Yoda. Halo. Adik-adik semua. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan lagi adik-adik ya. Mohon untuk adik-adik semuanya berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Nah, Kak Kak James, ya Kak Ita, ya kalau kita mau disayang Tuhan, syaratnya apa Kak James? Kita harus apa? kita harus hati-hati Kak Ita Iya. dengan segala hal. Ya, kita harus ikuti apa yang Tuhan mau. Jadi, gunakanlah tangan kita, gunakanlah kaki kita, gunakanlah mulut kita seturut dengan kehendak Tuhan supaya kita disayang Tuhan Yesus adik-adik. Yuk kita nyanyikan Kidung Ceria 278, Hati-hati tanganku. Yuk Kak Ina. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati mulutku yang kecil, Amin. hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Nah adik-adik, kita sudah menyanyikan puji-pujian. Sekarang kita mau doa pembukaan. Mari kita bersatu, kita berduduk dulu. Kita tutup mata kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, lalu kita berdoa. Kak James sebentar, adik-adik posisinya berdiri semua ya. Kita akan menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Semuanya berdiri, kita akan berdoa. Yuk Kak James. Mari kita bersatu di dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada minggu pagi ini kami sudah ibadah impa Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah impa kami Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami juga akan memuji nama Tuhan. Kiranya kami mengerti Tuhan untuk hal-hal yang Kau ajarkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.
Adik-adik tetap berdiri ya. Nah, kita mau memuji Tuhan lagi. Adik-adik, kita berada di tempat yang berlainan ya Kak James ya. Iya Kak Ita. Tapi kita satukan hati kita untuk menghadap Tuhan ya adik-adik ya. Kita nyanyi Kidung Ceria nomor 339. Berhimpun semua. Ayo adik-adik Kak Ina. Berhimpun semua menghadap dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Nah, adik-adik tetap berdiri. Sekarang kita mau untuk pembacaan Mazmur kita. Pembacaan Mazmur kita hari ini dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 3. Ya. Jadi, diambil Adik-adik. Alkitabnya adik-adik. Ya betul, diambil Alkitabnya semuanya adik-adik ya. Tetap berdiri tapi ya. Adik-adik kita akan membaca Mazmur pasal 98 ayat 1 sampai 3 ya adik-adik ya. Kak Ita akan bacakan cetakan yang huruf keluar dan adik-adik akan membaca bersama dengan Kak James yang tercetak ke dalam, dalam. ya. Betul, Adik-adik Kak Ita. jelas ya. Betul Kak Ita. Saat penyelamatan sudah dekat, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya. Terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat. Keselamatan yang daripada Allah kita. Ya adik-adik silahkan duduk kembali. Bagaimana Kak James sekarang? Nah, sekarang Kak Ita, kita mau mendengarkan kesaksian pujian dari adik-adik. Ya, dari siapa saja Kak James? Yang pertama ada dari Jocelyn dari sektor 14. Lalu yang kedua ada Mignea dari sektor 7. Ya, kita dengarkan ya adik-adik ya, supaya kita bisa dikuatkan imannya lewat pujian teman-teman kita adik-adik gitu ya. Nabi dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya.
Wah, Kak Kak. James, gimana tadi tuh nyanyiannya, pujiannya adik-adik? Wah, luar biasa Kak. Indah sekali suara-suara mereka Kak. Puji Tuhan ya. Ya. Nah, sekarang Kak Jim sama Kak Ita mau ngajak adik-adik untuk mengirimkan kesaksian pujian dengan cara bernyanyi juga adik-adik. Lalu menggunakan pakaian yang rapi. Lalu nanti direkam. Minta tolong aja ke papa mama kalian untuk direkam. Lalu kalau sudah selesai, nanti dikirimkan ke kakak layan sektor masing-masing. Kita tunggu ya. Jelas ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke ayat hafalan adik-adik. Kelas Batita dan ATK. Mazmur 100 ayat 5a. Sudah dibuka? Minta tolong siapa Kak James? Adik-adik TK dan Batita minta tolong siapa? Minta tolong kita untuk ayat hafalannya adik-adik ya. Iya, minta tolong papa mamanya Kak James. Betul Kak Ita. Minta tolong kakak yang ada di sekitar Dibukain. situ untuk buka Alkitab ya. Iya. Nah, Mazmur 100 ayat 5a. Ya. Baca sama-sama ya. Ada gayanya adik-adik. Ya, sebentar ya adik-adik ya. Kita baca sama-sama dulu. 1, 2, 3. Mazmur 100 ayat 5a. Sebab Tuhan itu baik. Adik-adik ada gayanya ya adik-adik. Wah. Nah, tadi dari Mazmur 100 ayat 5a. Gimana tuh Kak Ita gerakannya tuh Kak? Sebab Tuhan itu baik. Ulang ya Kita adik-adik ulang ya, deh. sekali lagi ya. Mazmur 100 ayat 5a. Sebab Tuhan itu baik. Ya, gimana Kak James? Untuk ayat hafalan itu Ya, jangan lupa dikirim ke kakak-kakak layan di sektor masing-masing paling lambat hari Kamis Kak Ita. ya. Jangan lupa ya ayat hafalannya dikirim paling lambat hari Kamis adik-adik. Adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, semangat ya adik-adik, tambah semangat karena kita akan mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Nya ya. Kelas ATK oleh siapa? Kak Kelas James. ATK oleh Kak Esther. Terus Untuk kelas anak kecil akan dibawakan oleh Kak Evi. dan terus Untuk kelas anak tanggung akan dibawakan oleh Kak Noel. adik-adik silakan berdiri semua ya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Adik-adik, kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan? Karena firman Tuhan atau sabda Tuhan itu sifatnya kekal adik-adik, terus selamanya menjadi terang untuk langkah kita. Dan kalau kita ikut terang itu, hidup kita bersuka cita adik-adik. Dan semua kita yang membuka hati untuk terang itu akan diberkati. Makanya adik-adik kita nyanyi Kidung Ceria nomor 135, Sabdamu Abadi. Silakan Kak Ina. Sabdamu Abadi seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Sabdamu semua Harta tak terduga sungguh memberkati yang membuka hati. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Halo semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu.
Nah ini walaupun Kak Esther nggak lihat adik-adik, pasti ini adik-adik udah cantik-cantik, ganteng-ganteng karena mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, semuanya kalau sudah pada cantik-cantik, ganteng-ganteng, ayo duduknya yang manis karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini biasanya harus mempersiapkan apa? Mempersiapkan Alkitab. Ayo, Alkitabnya mana semua? Yang belum ada Alkitabnya diambil dulu ya, karena kita mau membaca firman Tuhan lagi hari ini. Nah, kalau semuanya sudah mempersiapkan Alkitabnya, kita mau berdoa dulu, mau meminta bimbingan dari Tuhan Yesus. Ayo, sikap berdoa seperti apa? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Di pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati Kak Esther yang akan menyampaikan firman-Mu, dan juga berkati adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Semoga apa yang sudah Kak Esther ceritakan kepada adik-adik, adik-adik bisa melakukannya di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini, minggu lalu ada yang tahu nggak cerita yang dibawakan sama Kak Opin? Terambil dari mana? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, minggu lalu itu Kak Opin membawakan cerita dari Markus 1 ayat 16 sampai 20. Temanya itu menjadi murid Yesus. Nah, inti cerita dari minggu lalu yang dibawakan Kak Opin itu adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil nih, adik-adik tuh tetap bisa menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Menjadi murid-murid Tuhan Yesus itu seperti adik-adik selalu mau mendengarkan firman Tuhan, adik-adik selalu mendengarkan papa mama, itu adik-adik sudah bisa menjadi murid-murid Yesus. Nah, hari ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Oleh karena itu Kak Esther minta adik-adik untuk bangkit berdiri dulu yuk, karena kita mau membaca firman Tuhan hari ini. Ayo, kita bangkit berdiri yuk. Nah, kalau semuanya udah bangkit berdiri, kita siapkan Alkitabnya. Nah, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 56 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Dari Yesaya 56 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Yang belum bisa membaca, bisa minta tolong papa mama untuk membukakan Alkitab ya. Ya, kalau semuanya sudah dapat, Kak Esther akan membacakannya ya. Dari Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan. Kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku. Dan di lingkungan tembok-tembok, kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap. Akan kuberikan kepada mereka.
dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaanku di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik silahkan duduk kembali. Nah adik-adik, dari Yesaya 56 ayat 1-8, hari ini bacaan kita bercerita tentang ketaatan dan juga kesetiaan. Allah akan memulihkan dan memberikan keselamatan kepada umatnya, kepada seluruh umatnya. Mereka yang taat dan juga setia mendengar perkataan-perkataan Allah akan memperoleh keselamatan. Saat itu, dalam bacaan ini, saat itu mereka sedang berada di tanah pembuangan. Mereka masuk di tanah pembuangan itu karena hukuman yang diberikan kepada Allah kepada mereka. Mengapa sih Allah menghukum mereka? Karena mereka itu tidak setia adik-adik kepada Allah. Mereka itu hidupnya tidak bebas ya, karena mereka ada di tanah pembuangan. Karena itu tanah pembuangan itu bukan berasal dari daerah mereka sendiri. Mereka hidup di bawah penjajahan bangsa-bangsa asing. Sehingga mereka itu membutuhkan pertolongan dari Allah. Nah, adik-adik, meskipun Allah itu menghukum mereka, menghukum umatnya, dan memasukkan ke tanah pembuangan, tetapi Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka. Allah itu tetap memperhatikan apa yang mereka alami, apa yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Allah itu tetap memperhatikan ya adik-adik. Karena itu mereka juga selalu meminta pertolongan kepada Allah. Nah, maka melalui Nabi Yesaya ini Allah menyampaikan pesan. Ada yang tahu nggak pesan Allah itu apa? Nah, jadi Allah itu berpesan bahwa pemulihan Allah akan dinyatakan dalam kehidupan umat, tetapi pemulihan itu hanya dapat dirasakan oleh mereka yang senantiasa hidupnya taat dan juga setia kepada Allah. Nah, adik-adik juga bisa taat dan setia ya kepada Tuhan Yesus. Contohnya itu seperti adik-adik mendengarkan perkataan dari papa mama, adik-adik mendengarkan nasihat-nasihat dari papa mama. Pasti adik-adik itu sudah beroleh keselamatan. Adik-adik juga taat kepada guru-guru adik-adik. Kalau misalnya ada bu guru atau pak guru yang memberikan tugas, adik-adik langsung kerjakan tugasnya ya. Misalnya adik-adik mau main, tapi ada tugas. Nah, adik-adik kerjakan dulu ya, karena itu adalah bentuk ketaatan juga. Nah, adik-adik juga kalau misalnya mau setia kepada Tuhan Yesus, adik-adik bisa juga untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Terus bisa selalu mendengarkan firman Tuhan. Walaupun adik-adik belum bisa membaca Alkitab, adik-adik bisa minta tolong ke papa mama, ke kakak-kakak, tante, om. Adik-adik bisa minta tolong mereka untuk menceritakan tentang isi Alkitab ini. Ya, adik-adik bisa mendengarkan apa yang diceritakan oleh papa mama. Terus
contoh yang lain nih. Misalnya adik-adik disuruh membereskan mainannya gitu. Nah, adik-adik bisa langsung membereskan mainannya karena itu sekaligus membantu papa mama juga. Misalnya adik-adik habis bermain nih, semua mainan adik-adik ada di lantai. Nah, itu adik-adik habis selesai bermain langsung membereskan, langsung dimasukkan kembali ke tempat semula adik-adik membawa mainan itu ya adik-adik ya. Nah, itu merupakan sebuah bentuk setia kepada Tuhan Yesus. Itu merupakan sebuah bentuk taat kita kepada Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Adik-adik, ketaatan dan kesetiaan dalam setiap nasihat, dalam perintah dari papa mama itu menjadi bentuk bahwa adik-adik tuh sudah setia kepada Allah. Jadi adik-adik itu setiap harinya harus tetap setia dan taat kepada Tuhan Yesus melalui bentuk seperti tadi, melalui contoh-contoh yang Kak Esther berikan ya. Selalu mendengarkan nasihat orang tua, bukan cuma orang tua, tapi kakak-kakak adik-adik, opa oma, om tante, dan semuanya ya adik-adik ya. Ya adik-adik, jadi demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga apa yang sudah Kak Esther ceritakan ke adik-adik, apa yang sudah Kak Esther sampaikan, bisa adik-adik laksanakan dalam kehidupan adik-adik ya. Terima kasih. Ya adik-adik, adik-adik sudah semakin kuat imannya, semakin sayang sama Tuhan Yesus. Sudah dengar firman Tuhan tadi kan? Iya, temanya apa tadi? Adik-adik mengenai apa sih ceritanya? Apa Kak James? Aku mau setia. Ya, coba Kak James ulang. Aku mau setia. Nah, karena itu adik-adik, ayo adik-adik berdiri dulu semuanya. Nah, adik-adik kita mau menyatakan lewat pujian bahwa kita semua mau setia ikut Tuhan Yesus sampai selamanya. Biar susah, biar menderita, tetap ikut Tuhan Yesus. Karena di ujung nanti kita akan bahagia selama-lamanya ya adik-adik ya. Yuk kita nyanyi Kidung Ceria 225 adik-adik. Saya mau ikut Yesus. Silakan Kak Ina. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat. Pada hari ini kita akan dilayanin oleh 2 adik layan dan 1 kakak layan yang baru Kaita. Yang dari adik-adik layan yang pertama ada dari Valeska di sektor 1. Lalu ada William. Lalu yang terakhir dari kakak layan ada dari Kak Brigit. Mari kita satukan hati, kita tutup mata kita lipat tangan kita, dan kita tundukkan kepala adik-adik. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini untuk bersama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Kiranya Engkau
senantiasa memberi penyertaan dalam ibadah IMPA online kami minggu ini, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bahwa kami mengerti firman-Mu dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Kami juga memohon supaya para pendeta, kakak pelayan sekolah minggu, dan pelayan Allah lainnya serta jemaat gereja di sini dapat tetap Engkau berikan kekuatan supaya terus mampu memberi pelayanan terbaik kepadamu. Kami juga ingin memohon kepadamu untuk bangsa kami Indonesia, ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati negeri kami tercinta ini, lindungi bangsa kami, jauhkan dari segala macam virus yang berbahaya. Melepaskan pericikan dan niat-niat orang jahat yang dapat memecah belah persatuan Indonesia. Tidak kami lupa juga mendoakan untuk para pemimpin negara kami. Kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebagaimana mestinya, seturut kehendak-Mu untuk kesejahteraan dan kemajuan negeri kami Indonesia. Yesus, dalam doa syafaat ini kami juga mau berdoa untuk sekolah kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami masih bisa bersekolah walaupun secara online. Berkati juga guru-guru kami, berikan mereka kesehatan dan kesabaran dalam mengajar kita. Tolong kami juga agar kami mengerti apa yang guru-guru kami ajarkan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, berikan mereka yang menjaga kami dan merawat kami sampai saat ini, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang bekerja, berikan mereka kesehatan, Tuhan Yesus. Tolong kami juga agar kami jadi anak-anak yang nurut dan taat pada orang tua. Inilah doa kami, ya Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa. Pada rangkaian doa syafaat ini, kami juga ingin mendoakan untuk gereja kami GPIB Jatipon, ya Bapak. Tolong berkati para pendeta, presbiter, dan semua yang berkontribusi dalam pelayanan, serta jemaatku, ya Bapak. Kiranya Engkau berkati kami dan sertai gereja kami, serta tutup bungkus dengan kuasa kudus-Mu, sehingga dapat bertumbuh di dalam-Mu. Juga pelayanan di gereja-Mu ini senantiasa seturut dengan kehendak-Mu saja, ya Bapak. Bapak, kami juga ingin mendoakan mereka yang berada dalam kelemahan tubuh. Ada adik Neil dan Joy, sektor 9, adik Yemima, sektor 3, adik Emma dan Monica, sektor 12, adik Kenzo, sektor 3, dan juga adik Luther Tobing yang sedang berada dalam proses pemulihan. Bapak, kiranya Engkau berkati makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka konsumsi, dan juga kami berpengharapan kepadamu sebagai dokter agung kami untuk menyembuhkan mereka, ya Bapak. Kami juga ingin mendoakan untuk adik layan dan kakak layan yang bersuka cita atas penambahan usia mereka, Bapak. Ada Kak Vivi, adik Edgar Matthew, sektor 7, adik Kanaya Atira, sektor 4, adik Clarissa Yosefin, sektor 13, adik Archiles Rudiano, sektor 4,
Dan juga adik Mikaela, Naomi, Tampemawa dari sektor 3 ya Bapak. Terima kasih atas penambahan usia yang boleh Kau berikan kepada mereka. Kiranya di usia mereka yang sekarang, mereka dapat bertumbuh semakin matang di dalam-Mu, dan Engkau juga tutup bungkus mereka dengan kebenaran-Mu, sehingga mereka dapat menjadi berkat bagi sekitar mereka ya Bapak. Tak lupa kami juga mendoakan untuk tuan rumah dari sektor 1 sampai dengan sektor 16 yang telah membukakan pintu rumah dan pintu hatinya untuk kami ya Bapak, meski kami belum dapat beribadah di kediaman mereka karena pandemi COVID-19 ya Bapak. Kiranya Bapak berkati mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka, kesehatan mereka, pekerjaan, keluarga, dan kiranya Bapak juga mencukupkan kebutuhan mereka dan mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Bapak. Terima kasih Bapak untuk segala sesuatunya. Inilah rangkaian doa syafaat yang kami panjatkan melalui nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan ya adik-adik ya. Tentunya kita mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Bagaimana caranya Kak James? Nah, adik-adik, caranya yang pertama nih, kita bisa scan QR code dengan aplikasi OVO, Genius, GoPay, dan lain-lain. QR code-nya yang ini nih adik-adik nih, yang ada di bawah. Oke, sudah kelihatan? Nanti jangan lupa minta tolong papa mamanya ya kalau kalian nggak ngerti. Lalu jangan lupa nih yang penting nih, mengganti 2 angka terakhir dengan angka 11. Contohnya gimana Kak James? Contohnya begini Kak Ita. Nih, jika adik-adik ingin memberikan persembahan sebesar Rp5.000, maka bisa diketik 5011. Ingat, 2 angka terakhirnya diganti angka 11. Itu ya adik-adik ya. Terus cara yang kedua, jangan lupa adik-adik mengumpulkan persembahan di celengan yang sudah ada di adik-adik ya, yang diberikan pada saat Paskah bulan April yang lalu. Betul Kak Ita. Adik-adik nanti setiap akhir bulan persembahannya diberikan ke gereja melalui orang tua adik-adik ya. Bisa juga dimasukkan ke kotak persembahan saat ibadah luring atau ke kotak persembahan di kantor gereja adik-adik. Kalau orang tua adik-adik lagi tidak bisa ke gereja, ada cara lain. Adik-adik bisa hubungi kakak-kakak, ya Kak James ya. Betul Kak Ita. Untuk membantu memberikan persembahan ke gereja. Persembahan dapat dimasukkan dalam amplop dan ditulis Pelkat PA, nama adik layan, sektornya sektor berapa. Gitu ya adik-adik ya, cukup jelas kan? Jelas Kak Ita. Nah, sambil memberikan persembahan, adik-adik, kita kan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan ya. Tuhan sudah lebih dulu loh memberikan kepada kita yang terbaik. Kali ini lewat pujian Tuhan Yesus bilang apa Kak James? Dia memberikan kidung yang baru untuk kita semua. Ayo Kak Ina.
bersukacitalah, hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Nah, adik-adik, kita sekarang mau berdoa, menyerahkan persembahan tadi kepada Tuhan Yesus ya. Kita mohon supaya Tuhan Yesus mau menerima, memberkati, supaya persembahan adik-adik berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ayo adik-adik, tundukkan kepalanya, lipat tangannya, dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang maha kasih, terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu, karena pemberian-Mu, kami mendapat kesempatan untuk membawa persembahan kepadamu. Tuhan, berkatilah agar persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus ya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk di Warta Pelkat PA. Yang pertama-tama, kita mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik tadi yang telah melayani sebagai pendoa syafaat dan yang sudah memberikan kesaksian pujian, yaitu dari pendoa syafaat ada dari Valeska dari sektor 1, lalu ada William. Ya, kalau yang memuji Tuhan, kita berterima kasih juga kepada Jocelyn, adik Jocelyn sektor 14 dan adik Mini sektor 7. Lalu yang kedua, kita juga mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang telah mengirimkan video ayat hafalan IMPA minggu lalu. Luar biasa adik-adik. Video ayat hafalan bisa dilihat setelah Warta Pelkat PA atau di akhir video IMPA hari ini adik-adik. Ya, jadi adik-adik bisa lihat semuanya ya. Ya Kak James? Betul Kak Ita. Yang ketiga Kak James. Lalu yang ketiga, kita ada latihan menyanyi bersama Pelkat PA GPIB Jatipon. Nih, seperti yang di bawah sini. Ada flyernya ya Kak James ya. Iya, adik-adik bisa lihat. Lalu yang keempat, kita ada Bible Virtual Tour akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 jam 9.30 sampai jam 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan adik-adik dapat mendaftarkan diri loh adik-adik ke Kak Ratna dan Kak Bara seperti video teaser yang ditampilkan ini. Shalom sahabat Alkitab. Musim Alkitab mengadakan virtual tour loh. Mau tahu gimana serunya? Yuk langsung aja segera daftarkan gereja, sekolah, dan komunitas kamu. LAI Alkitab untuk semua.
Tetapi akulah yang memilih kamu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, dah. Nah, adik-adik kita berada di akhir ibadah kita ya adik-adik. Tetapi di dalam Tuhan kita tidak pernah berakhir ya adik-adik. Kita terus ada di dalam Tuhan Yesus. Dan Kak James, Kak Ita mohon adik-adik untuk berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan. Nah, anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Mari Kak Kak Ina. James, ya. Kalau kita berada di tangan Tuhan Yesus, keadaan kita bagaimana Kak James? Kita pasti aman dalam pelukannya Kak Ita. Aman, ya. Terus kalau kita ada di dalam kasih Tuhan Yesus bagaimana Kak James? Pasti kita bahagia Kak Ita. Iya betul. Dan kita akan mendengar siapa adik-adik? Kak James aja deh, Kak Ita nggak dengar suara adik-adik Pasti akan jawabannya. dengar lagu Berdu Malaikat dari negeri Iya mulia. benar, yang penuh dengan damai sejahtera. Sejahtera. Mari adik-adik dengan penuh sukacita, jangan turun sukacitanya ya. Walaupun kita sudah di akhir ibadah. Kita nyanyi Kidung Ceria 237 adik-adik. Selamat di tangan Yesus. Silakan Kakak Ina. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita hari ini dalam doa. Jadi adik-adik, ayo kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih anak-anakmu boleh melaksanakan ibadah hari ini dan juga boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Semoga apa yang sudah diberitakan, dibawakan oleh kakak-kakak firman Tuhan hari ini, semoga adik-adik boleh melaksanakannya di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anakmu akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan Yesus berkati dan lindungilah kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ini doa dan permohonan kami. Dengarkanlah ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu.